menutup celah di pilkada. Pemilu 2024 dicap sebagian pihak sebagai yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Mulai dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, sejumlah pengamat dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengkritisi perhelatan demokrasi 5 tahunan itu. Salah satu masalah yang mengemuka adalah maraknya politik uang, khususnya berupa pembagian bantuan sosial atau bansos menjelang pemungutan suara. Masalah bagi-bagi bansos itu juga yang menjadi materi gugatan dalam perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Yang sudah menduga beragam tudingan itu memang tidak akan terbukti di depan hukum, sebab kecurangan tersebut sudah dirancang untuk aman secara delik meski tuna etik. Sehebat-hebatnya aturan, tentu lebih hebat manusia yang menciptakan. Sehingga ada anggapan aturan diciptakan untuk dilanggar. Ragam pantangan dan larangan tidak membuat sebagian manusia untuk menjauhinya. Regulasi yang ada hanya membuat para pelanggarnya untuk berkreasi. Di tangan politikus bermental pemburu rente, aturan seketat apapun tetap bisa dicari celah untuk dilalui lalu dilanggar. Mereka juga tidak akan ragu untuk kong kali kong dengan aparat penegak dan pelaksana aturan. Sepanjang ada kata sepakat dengan penjaga aturan, pelanggaran akan mulus bahkan terlegitimasi. Jika pelanggaran berlangsung tanpa pemufakatan dengan aparat penegaknya, dapat dipastikan penegakan hukum bisa berlangsung secara tegas dan cepat. Kita memang harus sudah menutup buku Pilpres seiring putusan yang final dan mengikat dari MK. Namun, itu bukan berarti kita bisa melupakan begitu saja noktah celak di belakangnya. Apalagi bangsa ini akan menghadapi agenda politik berikutnya, yakni pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak pada 27 November. Sejumlah petinggi kementerian dan lembaga negara juga telah mewanti-wanti potensi politisasi bansos. Dan namanya wanti-wanti memang tidak harus memiliki pengaruh secara nyata. Karena wanti-wanti kurang lebih setara dengan imbauan. Dituruti, syukur. Diabaikan, ya mau apa dikata. Petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga serasa pengamat politik. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pernah mengungkapkan preferensi masyarakat di pemilu masih didominasi faktor uang. Sehingga dia menyarankan pemerintah untuk menyetop pemberian bansos sebelum pencoblosan pilkada tahun ini. Toh, KPK cenderung membiarkan tanpa penindakan praktek semacam itu selama pelaksanaan Pilpres. KPK seakan bungkam di kontestasi Pilpres dan kembali bernyali menjelang perhelatan pilkada. Wajar bila muncul kekhawatiran modus mempermainkan aturan saat pemilu bakal berulang di pilkada. Berbagai pihak mengkhawatirkan replikasi politisasi bansos maupun pengerahan serta intervensi aparat dalam pilkada. Maka, bila benar bahwa kita hendak menyehatkan demokrasi dan tidak membiarkan demokrasi semakin layu, tata kelola pilkada serentak mesti dibereskan kembali. Penyelenggara serta pengawas pemilu sudah harus kembali ke kitoh menjaga netralitas. Jangan sampai mereka justru bermain api dengan menyimpang atau menyamping dari aturan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU harus mampu memperkuat kepemimpinan penyelenggara daerah guna menghindari kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Adapun Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu jangan ragu untuk lebih proaktif dan mencari terobosan dalam pengawasan Pilkada 2024. Khususnya pengawasan terhadap penggunaan dana hibah atau bantuan sosial, dukungan petahana atas kandidat, netralitas aparatur sipil negara, klientelisme, dan politik uang. Bahkan bila memungkinkan secara waktu, pemerintah dan DPR perlu segera merevisi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang pemilu. Revisi untuk menutup celah hukum secara aturan perundangan. Jangan justru menutup-nutupi pelanggaran.
mesti ada tekad lurus dan niat tulus untuk memperbaiki mutu demokrasi. Tanpa itu semua, kontestasi politik tak ubahnya rimba raya bagi para pemburu rente. Padahal hakikat pemilihan pemimpin termasuk pemimpin daerah ialah memastikan bahwa hajat hidup orang banyak diperjuangkan dan dilaksanakan. Itu amat mungkin bisa terjadi bila demokrasi tidak disuntik mati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.